Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman PAIA semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya Mustafa Aji Praitno, perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam kelas PAIA semester 5 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Perbandingan Pemikiran Pendidikan John Dewey dan Muhammad Abduh. Di sini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah riwayat singkat John Dewey, yang kedua konsep John Dewey tentang pendidikan, yang ketiga riwayat singkat Muhammad Abduh, dan yang keempat adalah konsep Muhammad Abduh tentang pendidikan. Pembahasan pertama adalah riwayat singkat John Dewey. Lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, negara bagian Vermont, Amerika Serikat. John Dewey menyelesaikan pendidikan dasar pada usia 12 tahun. Kemudian pendidikan menengah yang dijalaninya berorientasi pada studi klasik, yaitu bahasa, sastra, dan matematika. Setelah tamat SMA, John Dewey melanjutkan pendidikan di Universitas Vermont dan menyelesaikan pendidikannya di bidang filsafat dengan nilai pujian. Ia juga menyelesaikan pendidikan di Universitas Hopkins di kota Baltimore, negara bagian Maryland, dengan gelar PhD di bidang filsafat pada tahun 1884. Setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, Dewey melibatkan diri dalam dunia pendidikan. Ia pernah menjadi guru SMA di Oil City, negara bagian Pennsylvania, dan menjadi dosen di Michigan, Minnesota, Chicago, dan Universitas Columbia di New York. Di Universitas Chicago, Dewey menjabat sebagai dekan Fakultas Filsafat pada tahun 1894. Pada saat itu, Departemen Ilmu Jiwa dan Departemen Pedagogi adalah bagian dari Fakultas Filsafat. Disinilah Dewey mengembangkan konsep pedagogi yang dimilikinya melalui sebuah laboratorium yang setaraf dengan SD, SMP, SMA, dan sekolah kejuruan. Lembaga pendidikan yang dibuat John Dewey tersebut hasilnya sangat baik serta dipuji karena menjadi wadah pendidikan yang paling kreatif dalam dunia pendidikan di Amerika, bahkan di dunia pada saat itu. Walaupun sebenarnya Dewey sendiri bukanlah seorang yang berlatar belakang dan kuliah dalam bidang pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah konsep John Dewey tentang pendidikan. Yang pertama adalah arti pendidikan. Rumusan Dewey tentang pendidikan adalah pembentukan kembali atau pengorganisasian ulang pengalaman yang menambah maknanya dan yang menambah kemampuan si pelajar dalam memberi arah terhadap pengalaman yang selanjutnya. Di sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan seseorang terdiri dari segala sesuatu yang telah ia lakukan dari mulai lahir sampai ia mati. Kata kuncinya adalah seseorang berbuat atau melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Jadi, seseorang belajar dengan cara melakukan sehingga pendidikan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Menurut Dewey, tujuan tidak berada di luar kehidupan, tapi berada dalam kehidupan itu sendiri. Untuk itu, pembentukan tujuan pendidikan harus didasarkan pada lingkungan masyarakat di mana anak didik tersebut tinggal dan melakukan pendidikan. Tujuan yang ditetapkan haruslah khusus, tidak berlaku secara universal dan temporer. Karena tidak ada kebenaran dan nilai yang mutlak dan berlaku secara universal. Tujuan pendidikan adalah sebagai instrumen untuk bertindak, yang hasilnya akan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan berikutnya dan dijadikan sebagai alat untuk bertumbuh. Selanjutnya adalah proses pendidikan. Dewey memperkenalkan pendidikan progresif dalam dinamika pendidikan. Pendidikan progresif yang dikembangkan oleh Dewey mendasarkan aktivitas pembelajaran pada pengalaman yang harus dialami oleh peserta didik. Jadi, dalam proses pendidikan harus mengupayakan bahwa seorang peserta didik harus mengalami aktivitas belajarnya. Keberadaan peserta didik dalam pendidikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk bertumbuh. Sedangkan guru hanya berperan sebagai pengawas dan pembimbing dalam pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhan siswanya. Pembahasan selanjutnya adalah riwayat singkat Muhammad Abduh. Beliau lahir pada tahun 1849 di suatu desa hilir di Mesir.
Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo. Beliau juga merupakan murid dari Jamaluddin Al-Afghani, seorang filsuf dan pembaru yang mengusung gerakan pan-Islamisme untuk menantang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Muhammad Abduh pada tahun 1877 Masehi, saat usianya 28 tahun, berhasil lulus dengan gelar alim di Universitas Al-Azhar, suatu prestasi yang memberikan hak kepada beliau untuk dapat mengajar di Universitas Al-Azhar. Pembahasan selanjutnya adalah konsep Muhammad Abduh tentang pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Dalam merumuskan tujuan pendidikan, beliau selalu menghubungkan antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lainnya, baik tujuan akhir pendidikan maupun tujuan instruksionalnya. Pokok pikiran tujuan instruksional didasarkan pada tujuan sekolah. Beliau membagi jenjang pendidikan kepada 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar atau mubtadi'i, tingkat menengah yaitu tabaqat al-wusta, dan tingkat tinggi atau tabaqat al-aulia. Kemudian, kurikulum pendidikan. Muhammad Abduh merumuskan kurikulum berdasarkan tingkatan-tingkatan tadi, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini bertujuan agar setelah anak didik selesai mengikuti jenjang pendidikan tersebut, mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama Islam dan perkembangan zaman. Kemudian, metode pendidikan. Muhammad Abduh mengubah cara memperoleh ilmu dengan metode hafalan diganti dengan metode rasional dan pemahaman atau insight. Beliau juga mengembangkan kebebasan ilmiah di kalangan mahasiswa Al-Azhar. Beliau juga menjadikan bahasa Arab yang selama ini hanya merupakan ilmu yang tidak berkembang menjadi sebuah ilmu yang berkembang yang dapat dipergunakan dalam menerjemahkan teks-teks pengetahuan modern ke dalam bahasa Arab. Itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.